Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab As-Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi pengajian kita. Dan mohon maaf sebelumnya jika kemarin kita libur satu hari ya, karena memang keadaan menuntut kita untuk beristirahat sejenak, untuk memenuhi hak tubuh ya. Hak tubuh untuk istirahat ketika kita sakit, maka kita harus berobat. Ketika kita lelah, kita istirahat ya. Karena pada intinya tubuh kita juga punya hak ya. Dan jangan sampai kita mendolimi tubuh kita untuk memforsir ya. Jadi menuntut dia untuk bekerja secara berlebihan, sehingga nanti efek yang ditimbulkan justru tidak baik ya, sakit dan lain-lain. Dan sesungguhnya ini juga disampaikan di dalam Al-Quran ya, misalnya di dalam surat Al-Furqan ayat 47 ini menjelaskan tentang hak tubuh ya. Di situ dijelaskan tentang pembagian waktu aktivitas manusia yang baik. Itu diantaranya adalah disampaikan di dalam ayat wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'ala an-nahara nusyura. Jadi kalau waktunya malam ya, itu waktunya tidur, istirahat. Nah, nanti waktunya siang, waktunya untuk bangkit, berusaha. Nah, sehingga dengan demikian kita hidupnya menjadi seimbang, tidak memforsir apa yang menjadi batas tubuh kita lewati, jangan sampai ya. Nah, kita mulai hari ini, kita akan membahas dua hadis sekaligus ya, sebagai ganti yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Qasim an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qasim ya, ini sahabat Qasim meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini berkata, bi sama ataltumuna, sejelek-jeleknya kalian itu semuanya adalah ketika kalian menyamakan kami ya, para perempuan, bil kalbi ya, dengan anjing, wal himari, dan keledai. Jadi dulu itu ada informasi yang beredar ya di kalangan masyarakat bahwa ketika orang itu sedang sholat dan di depan itu melintas perempuan, maka sholatnya itu menjadi batal. Dan perempuan itu dalam hal ini disamakan dengan anjing dan keledai. Nah, hadis ini sesungguhnya adalah bentuk konfirmasi atau bentuk klarifikasi ya, membenarkan. Mana bukan membenarkan itu mendukung pendapat yang tadi, tetapi memberikan informasi yang benar gitu ya. Ini dibuktikan oleh Aisyah. Nah, dia berkata, laqad ra'aituni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Ya, jadi saya Aisyah ini ya, melihat sendiri ya Rasulullah ini sholat ya, dan ketika itu saya ada di depannya. Jadi ketika Rasul sholat, Aisyah ada di depannya, dan sholat Rasul ini tidak batal ya. Wa ana muttaji'atun bainahu wa bainal qiblati. Wa ana muttaji'atun, dan saya tidur terlentang ya, bainahu wa bainal qiblati, di antara Rasulullah sholat dengan kiblatnya. Jadi Aisyah ini bahkan pernah ya, ketika dia tidur terlentang, kemudian Nabi itu sholat, jadi posisinya berhadap-hadapan. Kenapa Aisyah itu tidurnya di depan Nabi? Ya karena dulu itu struktur bangunan atau model rumah itu kan tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu pembagian ruangannya jelas, misalnya ada ruang sholat, ada ruang kamar sendiri, ruang keluarga sendiri. Zaman dulu belum ada seperti itu, masih sangat sederhana sekali.
Nah, bisa jadi Rasul ini sholat di dekat tempat Aisyah tidur. Nah, ketika itu Aisyah tidur bahkan persis di depan Rasulullah ya. Jadi dia tidur terlentang di antara sholatnya Nabi dan di antara kiblat. Jadi berada di tengah-tengah begitu ya. Nah, faida arada yajuda, maka ketika Rasul ini ingin bersujud ya, ghamaza rijlaihi, maka Rasul ini akan membuat isyarat ya agar kaki saya ini ditekuk gitu ya. Jadi agar kakinya itu dilipat. Kenapa? Agar Rasul bisa bersujud. Faqabattuhuma, maka saya tekuk ya kedua kaki saya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa ghamaza, dan dari lafal ghamaza ay asyara. Ya, maksud ghamaza itu adalah memberi isyarat. Jadi Rasul itu ketika sholat di depannya ada Aisyah yang terlentang di situ ya, sehingga menghalangi beliau ketika akan bersujud. Maka ketika Rasul akan bersujud, Rasul memberikan isyarat kepada Aisyah agar kakinya itu ditekuk, dilipat gitu ya, dan kemudian Aisyah melipat itu. Nah, ini memberikan pandangan dan bukti bahwa jangankan batal ya, bahkan Rasul sendiri sangat tidak pernah melarang ketika orang beribadah di sampingnya ada seorang perempuan. Rasul sendiri juga mengamalkan itu gitu ya. Apa ketika beliau sholat ada Aisyah, ini tidak kemudian sholatnya batal. Bahkan beliau memberi isyarat kepada Aisyah ketika beliau sujud akan agar ditekuk kakinya sehingga Rasul tidak kesulitan untuk bersujud. Nah, ini kan nampak sangat Rasul itu sangat halus, sangat tidak pernah istilahnya itu menampilkan Islam itu di dalam wujud yang sangar atau wujud yang kaku atau wujud yang tidak akomodatif gitu ya. Jadi ternyata Rasul itu sangat luar biasa sekali di dalam menampilkan wajah Islam ya. Bagaimana ternyata sholat beliau saja sangat fleksibel begitu ya. Oke. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, ya, jadi ini dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, kharaja alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu keluar dan kemudian menemui kami gitu ya. Wa amamatu bintu Abil As ala atiqihi, dan wa umamatu ya. Jadi ini ada Umamah itu bintu Abil As. Umamah itu anak dari Abu Al-As. Abu Al-As itu menantu Nabi ya. Dia merupakan suami dari Zainab putri Rasulullah. Nah, ala atiqihi, jadi Umamah cucu perempuan Nabi itu tadi dalam istilah Jawanya itu dipanggul ya, digendong di pundak Rasul. Fasholah, dan Nabi itu tetap sholat ya. Ketika manggul cucunya tadi itu Nabi itu sholat. Nah, jadi Nabi sholat di dalam keadaan masih menggendong cucunya yang bernama Umamah tadi itu di pundaknya. Fa'idha roka'a, maka ketika Nabi akan rukuk ya, wadu'aha, maka Nabi meletakkannya di lantai. Jadi ketika mau rukuk, cucunya itu diletakkan lagi di lantai. Wa idza rafa'a, ya, dan ketika Nabi itu mau berdiri, rafa'aha, maka Nabi itu kembali menggendongnya ya. Jadi mengambil kembali Umamah cucunya itu dan meletakkan lagi di atas pundaknya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Menarik sekali ya. Jadi
Rasul ini praktek ibadahnya sangat-sangat menarik, ya, sangat humanis sekali. Bahkan istilah Jawanya kan ini berarti Rasul ini sambil ngomong putu, ya, sambil ngomong cucu, tetapi beliau tetap melaksanakan sholat dengan khusyuk, bahkan menjadi imam bagi para sahabatnya. Saya kira ini jarang sekali ditemui sekarang, ya. Kalau ada imam sholat ke masjid membawa cucunya sambil dimomong, sambil digendong, sambil menjadi imam. Nah, ini Rasul ini memberi teladan, menjelaskan bahwa sesungguhnya mendekati perempuan, atau dalam hal ini adalah cucu perempuan, itu sama sekali tidak membuat sholat itu batal. Jadi tidak ada ketentuan bahwa yang membatalkan sholat itu adalah perempuan, itu tidak ada. Ini mengkoreksi, ya, pendapat-pendapat sebelumnya bahwa yang membatalkan sholat itu salah satunya adalah perempuan. Itu keliru. Dan juga memberikan informasi bahwa perempuan itu sama sekali tidak kemudian menjadikan seseorang itu menjadi jauh dari agama, menjadi kesulitan untuk melakukan ibadah, ya. Buktinya Rasul ini sangat dekat dengan cucunya, bahkan ketika beliau menjadi imam sholat bahkan sambil menggendong cucunya. Nah, dari hadis ini juga kita bisa memahami, ya, bahwa Rasul ini sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa menghormati anak kecil perempuan itu juga perlu, ya. Kenapa? Karena sementara dulu itu kan anak perempuan di zaman Arab ini disia-siakan, ya. Bahkan banyak yang ketika lahir itu mereka dikubur hidup-hidup. Nah, Rasul mengklarifikasi atau mengkoreksi itu bahwa setiap anak, ya, setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ini punya hak hidup dan juga hak untuk dihargai, hak untuk dilindungi, begitu, ya. Jadi Rasul ini memperlakukan keluarganya, memperlakukan umatnya ini dengan pendekatan kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang kepada anak-anak ini ditunjukkan oleh Rasul ini adalah sesuatu yang sangat penting, sangat perlu, ya. Karena bagaimana mungkin, ya, kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah jika kita tidak bisa memberikan kasih sayang kepada sesama kita, kepada anak-anak kita, gitu, ya. Kemudian kita juga bisa memahami, ya, bahwa kita tidak perlu risih ketika membawa anak itu di majelis ibadah, di majelis sholat, ya. Seringkali ini menjadi satu hal yang dirasakan tidak nyaman. Bahkan sering anak-anak itu kemudian ditegur atau bahkan dimarahi, ya, ditegur dengan intonasi yang keras, yang kasar, sehingga ini akan sangat membekas sekali di hati anak-anak, ya. Karena yang namanya anak-anak itu memang punya dunia sendiri, dunianya adalah dunia bermain. Maka ketika mereka misalnya di musola atau di masjid, kemudian mereka membuat kegaduhan, ya, itu silahkan ditegur, tetapi tegurlah dengan cara-cara yang tidak kasar, yang tidak menyakiti hati anak. Karena anak itu memorinya luar biasa, ya. Bagaimana dia merekam apa yang dia alami. Kalau dia mengalami sesuatu yang buat dia membekas, ya, dan itu adalah kata-kata yang kasar dari orang tua ketika mereka berada di tempat ibadah, ini dikhawatirkan bahwa mereka nantinya justru enggan ke masjid, enggan ke musola karena takut dimarahi. Nah, oleh karena itu kita patut untuk melihat hadis ini sebagai contoh bahwa Rasul ini sangat ramah, sangat welcome, ya, sangat sama sekali tidak menganggap masalah kehadiran anak-anak di majelis ibadah. Dan juga bagi anak dan perempuan, anak perempuan dan anak perempuan ini sama sekali tidak akan menjauhkan kita dari ibadah, tidak akan mengurangi nilai ibadah kita ketika kita dekat-dekat dengan perempuan dan anak.
Demikian apa yang bisa kita bahas pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah, manfaat, dan juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan kita selalu memohon tuntunan, petunjuk dari Allah agar kita selalu bisa berusaha untuk menjadi manusia tidak hanya sholih dan sholihah, tetapi juga muslih dan muslihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.